apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat senantiasa ya teman-teman semua. Hari ini kembali lagi bersama saya Afril. Di sini kita ingin membahas apa lagi hari ini? Mumpung saya mempunyai kesempatan untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi tentang hukum tarik menarik dan manifestasi di dalam hidup ini ya teman-teman semua. Jadi hari-hari ini saya juga lagi menerapkan dan belajar benar-benar di mana kita senantiasa berpikir positif dan apa yang kita pikirkan hari ini yakin dan percaya bahwa semuanya akan kita nikmati di kemudian hari. Why? Karena memang saat ini saya menikmati apa yang saya pikirkan dulu-dulu sekarang terwujud. Jadi sebelum saya buat video ini tadi, saya melihat Mary Riana, tahu kan Mary Riana ya, motivator perempuan yang terkenal itu dan sekarang menjadi staf ahli di salah satu kementerian begitu ya teman-teman semua. Dan saya teringat teman-teman semua bahwa dulu ternyata saya itu sangat mengagumkan beliau gitu, dan saya pernah mengikuti seminarnya. Saya mempunyai bukunya juga, yaitu Mimpi Sejuta Dolar gitu. Tahun berapa itu tuh? 2013 atau 2012, di mana masa-masa itu saya tuh lagi benar-benar di tahap terendah gitu, di bawah tekanan dan lain-lain. Jadi saya punya teman-teman media di Manado, teman-teman media yaitu penyiar-penyiar radio di kota Manado. Dia bilang ke saya, Fril, mau nggak ikut ini, kita di radio punya tiket loh untuk ketemu Mary Riana. Wow, saya bilang luar biasa, karena memang saya mengagumi beliau ya teman-teman semua. Dan waktu itu saya pernah bercita-cita untuk ke Singapura. Nggak tahu itu entah mau jadi TKW atau apa. Saya berpikir gini, kalau saya bertemu Mary Riana, satu saat saya pun bisa ke Singapura, entah mau holiday atau apa, dan belum pernah terpikirkan untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia begitu ya teman-teman semua. Dan pas lewat tadi saya langsung berpikir, saya buat video lah ini, karena ini adalah bagian dari perjalanan saya juga begitu ya, dan ini bagian dari manifestasi di dulu-dulu begitu ya, sehingga saya ada di Hong Kong juga sekarang. Dan saya pikir-pikir, wow, relate banget ini untuk saya bagikan juga. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa melihat video ini dan kita sama-sama praktekkan ya teman-teman. Jadi waktu itu saya memang punya bisnis dan jatuh, mempunyai utang yang cukup luar biasa waktu itu. Dan saya bilang di dalam hati saya gini, kalau saya bisa bertemu Mary Riana, berarti satu saat nanti saya bisa keluar negeri, entah dengan jalur apapun itu gitu ya. Waktu zaman dulu kita berbisnis gampang kok, kita kalau cuman ke Singapura, dari Manado ke Singapura itu kan langsung gitu ya, naik pesawat gitu. Cuman kan kalau dulu-dulu bisnis tuh selalu berpikiran, janganlah, mendingan diputar dan bla bla. Singkat cerita aja ya, singkat ceritanya gini. Segala sesuatu yang kita pikirkan hari ini, percaya atau tidak percaya, kalau itu udah ada di dalam hati, itu pasti akan terwujud. So, buat teman-teman semua, kenapa hari-hari ini saya juga lagi menerapkan hukum tarik menarik dan berpikiran positif, agar apa yang kita pikirkan, yang tersimpan di dalam hati, itu akan menjadi realita. Dan benar teman-teman semua, saya tuh waktu ikut Mary Riana, mendapatkan sertifikatnya, bahkan foto bareng Mary Riana waktu itu. Cuman fotonya itu udah lama banget, 2012, nggak tahu diposting di Facebook. Zaman itu saya belum terlalu Facebookan ya, jadi cuman foto sama teman-teman, dan saya sempat simpan di galeri, tapi mungkin terhapus. Sampai saya cari-cari, untung masih ada sertifikatnya ya. Jadi masih lihat, saya pernah diberikan sertifikat oleh Mary Riana gitu. Dan tadi saya berpikiran, benar juga ya, ternyata hukum tarik menarik itu bukan benar juga, tapi di dalam satu kepercayaan, mau dia di Muslim, mau dia di Kristen, di Buddha, apalagi ya, maksudnya hukum-hukum seperti ini bukan musyrik atau apapun gitu ya. Kalau di Muslim bilang musyrik, bukan gitu. Dan di Alkitab juga
firman Tuhan juga berkata, apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pikirkan, itu yang menimpamu, itu ada. Jadi salah satu kayak di Injil itu berbicara tentang Ayub, yang dia takut banget kalau anak-anaknya itu jatuh ke dalam dosa gitu. Tapi ini kalau ada orang Kristen yang lihat ini video ini, ya mereka tahu ini tentang Ayub. Dan dia setiap hari berdoa untuk anaknya ini jangan jatuh ke dalam dosa begitu. Tapi karena apa yang dia pikirkan setiap hari, itu yang terjadi di dalam kehidupan. Anak-anaknya semua jatuh ke dalam dosa dan semua milik-miliknya itu habis begitu. Ya, jadi saya pikir relate juga dengan Alkitab. Kalau apa yang kita pikirkan itu yang menimpa kita, why not kita tidak berpikiran yang baik-baik aja. Makanya saya, teman-teman semua, hari-hari ini kalau saya lihat di TikTok membahas tentang permasalahan dan nangis-menangis, curhat-mencurhat, saya skip. Karena kalau saya menonton video-video tentang penderitaan, maka itu akan di konsep, di pikiran kita, akhirnya kita juga berasa, kasihan juga ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu akan menguras energi kita, ketimbang dengan semangat yang kita kumpulkan, tiba-tiba kita melihat video-video, bahkan konten-konten yang membuat energi kita down, mendingan kita melihat ya motivasi-motivasi yang membuat kita bangkit lagi. Apalagi relate banget buat teman-teman pekerja migran yang jauh dari keluarga, yang banyak masalah, terus melihat lagi yang seperti itu, ke bawah begitu ya teman-teman semua. Jadi saya berpikir bahwa benar-benar kalau kita berpikiran positif hari ini dan apa yang kita inginkan, kita manifest, itu pasti terjadi. Dan saya sudah merasakan itu. Makanya saya bilang, sekarang saya nggak mau banyak bahas tentang kasus-kasus di dalam konten ini. Saya mau belajar tuh yang namanya hukum tarik-menarik, berpikiran positif, agar kita berpikir yang baik, bisa menarik yang baik dalam hidup kita. Walaupun siapa bilang kita tidak punya masalah dalam kehidupan ini, tapi ketika kita mengabaikan masalah itu, kita fokus kepada impian, nggak apa-apa menangis, kita memikirkan masalah 1-2 detik, it's okay. Habis itu hempaskan, tarik nafas, hembuskan. Yakin di diri kita bahwa no, hari ini saya seperti ini, besok saya yakin saya better, saya akan lebih baik, saya bisa maju. Begitu terus, apa yang kita konsep terus di dalam pikiran hati, itu yang akan terjadi. Karena ternyata dalam kita belajar hukum tarik menarik, apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi realita. Bukan apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan. Keinginan kan banyak, tapi kalau kita pikirkan setiap hari, itu yang pasti akan terjadi, teman-teman semua. Dan itu yang saya rasakan hari-hari ini. Bahkan ketika kita mempunyai energi positif, kita bergabung di salah satu perkumpulan, orang juga akan merasakan begitu. Ada vibe positif di dalam hidup kita begitu, teman-teman. So, poinnya di sini, ternyata saya baru merenung. Oh, yang dulu saya bilang kalau saya bertemu Mariana, pasti saya akan ke Singapura, pasti saya akan ke luar negeri. Nggak tahu alam semesta dan Tuhan kita yang maha kuasa ini dengan caranya dia buat saya sampai ke luar negeri, bahkan bukan cuma Singapura. Di Singapura saya bukan pekerja migran, tapi saya masuk dengan cara yang lain gitu ya. Mungkin ada di konten-konten sebelumnya yang saya bagikan waktu itu, saya ke Singapura gitu ya. Dan sekarang saya di Hong Kong. Teman-teman semua di sini, sekali lagi poinnya seperti itu, bahwa kita harus menarik yang baik agar yang terjadi juga yang baik dalam kehidupan kita. Jangan menyimpan kekesalan terlalu lama di dalam hati.
apalagi kita pikirkan. Kita pikirkan itu akan menjadi realita dalam hidup kita. Coba, kenapa sih kita tidak berpikir untuk mengupgrade diri? Kalau ke depan saya harus begini. Pikirkan itu terus. Yang menjadi keinginan kita itu dipikirkan, jangan hanya menjadi keinginan, kita nggak pikirkan, nggak akan jadi realita. Begitu teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar ya, mengupgrade diri di sisa umur-umur yang kayak saya udah udah kepala 4 ke atas gitu ya, setengah abad lagi gitu, berapa tahun lagi setengah abad ya, kita nikmati hidup ini dengan hikmat yang Tuhan beri, dengan hal-hal yang baik begitu ya teman-teman semua. So let's go, belajar kita sama-sama untuk memanifest hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang kalau yang bikin kita jengkel skip, bikin vibe kita lebih positif, berpikir positif setiap hari. Oke, teman-teman semua, jadi itu poinnya. Saya mengulang 3 kali poinnya ya. Berpikir positif, apa yang kita pikirkan itu pasti menjadi realita. Oke, teman-teman semua, tetap semangat, tetap menjadi orang yang positif senantiasa ya. God bless, bye-bye.